Shalom. Masih ada semangat gak hari ini? Pastinya masih ada dong. Masih semangat karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Jadi hari ini kita akan mulai ibadah Smiling Kids online pada hari ini. Nah, sebelum itu kita akan berdoa, adik-adik. Mari tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau masih memberi kami kesempatan untuk ibadah, sekalipun kami ibadah online, tapi tidak mengurangi sukacita kami Tuhan, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Biarlah kami doakan untuk ibadah kami hari ini, berkati dari awal ini sampai pertengahan sampai akhir. Kau berkati kakak-kakak yang melayani, Kau berkati juga kakak-kakak yang melayani di luar lah, berkati kakak-kakak yang melayani di belakang layar Tuhan Yesus. Kau berkati kami semua adik-adik yang mendengarkan dimanapun mereka berada, juga Kau berkati biar kami dapat mengerti, dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga kami memiliki sukacita yang berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita pakai berdiri adik-adik, Laskar Kristus siap, yes. Sekali lagi kita ulangi, Laskar Kristus siap, yes. Nah, kita akan angkat pujian sama-sama. Mari kita memuji Tuhan. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa
di sana. Ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih, peduli itu tanda kasih. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih, peduli itu tanda kasih. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Shalom adik-adik, bagaimana nih kabarnya? Kurang semangat nih. Shalom adik-adik. Apa kabar kalian yang ada di sana? Yang ada di gereja, di rumah, dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Kalian harap kalian baik-baik saja. Karena apa? Karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Dia menjaga kita, Dia melindungi kita, Dia memberkati kita. Amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan
atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat berkat-berkat yang telah Kau beri pada hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui karya. Kau berkati hamba-Mu, biarlah apa yang hamba ucapkan itu bisa memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Berkati telinga kami, berkati mata kami, berkati hati kami, pikiran kami, sehingga kami bisa duduk tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kalian, hari ini kita belajar tentang apa sih? Hari ini kita belajar tentang Yosua. Namun sebelum itu adik-adik, kalian punya ayat hafalan nanti yang akan dihafalkan oleh adik-adik ya. Ayat hafalannya terdapat dalam Yosua pasal 23 ayat 8. Ayat 8. Kalian ulangi. Yosua pasal 23 ayat 8. Yosua pasal 23 ayat 8. Bunyinya, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Kalian ulangi ya ayat hafalannya ya. Yosua 23 ayat 8. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Itu adalah ayat hafalan yang kalian mau adik-adik menghafalkan pada minggu ini. Oke? Nanti diserahkan kepada kakak-kakaknya. Nah, kita lanjut kepada firman Tuhan. Firman Tuhan menceritakan tentang Yosua setia sampai akhir. Yosua setia sampai akhir. Coba diganti namanya adik-adik. Namanya kalian ya, namanya adik-adik sebut Rian setia sampai akhir. Amin. Coba satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Rian setia sampai akhir. Namanya adik-adik ya disebut ya. 1, 2, 3. Rian setia sampai akhir. Amin. Nah, kita akan mempelajari Yosua. Maka itu kita akan coba untuk meneladani Nabi Yosua. Nabi Yosua diceritakan di pasal 23 ayat 1 sampai 16 itu menceritakan bahwa pada saat itu Yosua berpidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa Israel. Loh Kak, kenapa dia berpidato? Kenapa dia menyampaikan pesan-pesan itu Kak pada saat itu? Kenapa adik-adik? Kenapa coba? Karena pada waktu itu Yosua sudah lanjut umurnya. Yosua sudah mengalami umur yang sangat tua sehingga dia akan meninggal, sehingga dia mempunyai wejangan-wejangan adik-adik. Kalau orang Jawa bilang itu wejangan-wejangan itu penyampaian pada waktu dia mau meninggal. Kalau misalnya adik-adik punya kakek, punya opa, punya teman kakeknya, adik, atau punya siapa yang orang yang lebih tua yang mungkin pada saat itu meninggal, orang itu berpesan, kamu ini jangan begini nak ya, kamu harus begini, harus begini. Nah, itulah yang disampaikan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Kenapa? Karena Yosua pada waktu itu sudah tua umurnya, lanjut umurnya. Dia sudah tahu bahwa dia akan meninggal pada saat itu sebentar lagi. Dia bilang apa? Yosua pada saat itu adalah orang yang telah memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Adik-adik, tanah Kanaan itu tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Adik-adik tahu bangsa Israel melewati banyak begitu rintangan, tantangan menghadapi bangsa-bangsa pada waktu itu, sehingga mereka dapat menempati tanah itu, tanah yang subur, tanah yang makmur, tanah yang dijanjikan Allah. Itu semua tanah pernyataan Tuhan. Dan siapa yang memimpin itu? Pada waktu itu adalah Yosua. Yosua, setiap suku telah mendapat bagian tinggal di tanah perjanjian, kecuali suku Lewi. Pada saat itu ada bernama suku Lewi. Suku Lewi itu tidak mendapat tanah perjanjian. Tetapi adik-adik, suku Lewi mempunyai mendapat bagian tanah, yaitu 10%. Nah, 10%, kalau misalnya jika suku Lewi pada masa panen mendapat 10%, pada saat itu ada 11 saudaranya suku Lewi itu nanti akan mendapat 110%. Sedangkan masing-masing suku yang lain mendapatkan 90%. Meskipun suku Lewi tidak mendapatkan tanah perjanjian,
tetapi suku Lewi dipelihara oleh Allah. Mereka diperhatikan karena mereka yang memimpin ibadah, mereka yang membawa umat kepada Tuhan dan lain-lain pada waktu itu. Kalau misalnya sekarang ini suku Lewi diumpamakan sebagai bapak ibu gembala, para tua, anak sekolah minggu, pelayan Tuhan. Tapi adik-adik sekarang kita bisa mengatakan Tuhan. Jadi tidak ada batasan. Tapi itu perjanjian lama adik-adik ya. Jadi ini cerita tentang perjanjian lama. Hanya orang yang ditentukan oleh Allah yang dapat menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah, yaitu suku Lewi. Yosua menjadi bahwa usianya tidak lama lagi. Dia menyadari bahwa usianya tidak lama lagi adik-adik. Maka penting baginya untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang Israel agar sepeninggalannya bangsa Israel tetap berdiri teguh. Yosua sadar bahwa aku udah gak lama lagi nih hidup nih. Aku harus menyampaikan pesan kepada orang Israel. Pesan apakah itu? Apa pesan Yosua kepada seluruh bangsa Israel? Tidak lain, Yosua berpesan agar bangsa Israel tetap setia adik-adik kepada Tuhan, karena Tuhan telah menyertai perjalanan mereka mulai dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan juga sudah berperang melawan bangsa-bangsa lain yang hidup di sekitar bangsa Kanaan sehingga bangsa Israel hidup aman. Ini ada ayatnya kayak gitu ya, dikatakan bahwa mana ya, kalian akan bacakan ayatnya di ayat bahwa ayat 5, Yosua pasal 3, 23, 5. Dan Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dicirikan kepada Tuhan Allahmu. Terus kemudian ayat ini berbicara lagi, ayat 10. Ayat 3 adik-adik. Ayat 3 dibilang apa ini? Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Luar biasa, keren sekali adik-adik Tuhan pada waktu itu. Allah yang menyelamatkan bangsa Israel, Allah yang menuntun bangsa Israel, Allah yang memberkati bangsa Israel, memberikan kekuatan sehingga apa? Sehingga yang berperang atas bangsa Israel yaitu Allah sendiri adik-adik. Allah sendiri yang berperang atas bangsa Israel sehingga mereka dapat tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang subur, tanah yang banyak berkat, tanah yang begitu diidam-idamkan negara-negara lain pada waktu itu. Bangsa Israel mendapatinya karena apa? Karena Tuhan yang berperang untuk mereka adik-adik. Terus kemudian lanjut di usianya yang telah senja, Yosua telah menjalankan tugasnya sebagai utusan yang dituju kepada Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Seperti yang kalian sebut tadi, Yosua pada saat itu sudah berpikir bahwa usia aku sudah tua nih, aku sudah melaksanakan tugasku untuk menjadi pemimpin yang baik, menuntun bangsa Israel ke jalan yang benar, tetap setia, membawa bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Pesan yang disampaikan oleh Yosua yaitu tetap setia, melayani Tuhan dan sesama, tidak ada kata pensiun adik-adik. Karena itu merupakan satu cara kita untuk berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan telah berbuat baik dalam hidup kita. Jadi adik-adik, kalau kita melayani mama, papa, kakak, adik, teman, anak sekolah minggu, teman-teman kita yang baru kenal atau orang yang belum kita kenal, itu kita sama dengan melayani Tuhan. Kalau kita melayani manusia, kita sama dengan melayani Tuhan. Atau kalau kita mau melayani Tuhan, kita melayani manusia itu sendiri. Siapa yang manusia itu? Orang-orang yang ada di sekitar kita adik-adik, sama seperti Yosua pada saat itu melayani semua bangsa Israel, semua pemimpin bangsa Israel, semua umat pilihan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita menjadi anak Tuhan, kita harus melayani siapa? Melayani sesama dan melayani Tuhan itu adik-adik. Nah lanjut, jangan pernah meninggalkan Tuhan sebab kesetiaan kita kepada Tuhan juga berhubungan dengan berkat-berkat yang akan dicurahkan. Artinya semakin kita setia kepada Tuhan, semakin tingkat-tingkat berkat tercurah atas kita. Sebaliknya adik-adik, makin kita meninggalkan Tuhan, makin berkat Tuhan menjauh dari kita. Itulah yang dinasihatkan Yosua kepada seluruh bangsa Israel di usia semakin singkat. Jadi kalau kita setia kepada Tuhan, berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Kalau kita setia berdoa, setia baca Alkitab, setia sekolah minggu, setia untuk menuruti kata-kata orang tua, kata-kata guru di sekolah
kita, guru sekolah minggu, kakak-kakak kita, orang yang lebih tua daripada kita dengan kebenaran, taat, tidak pernah berbohong, tidak pernah mencuri dan lain-lain, kita melakukan semua hal yang baik, tetap setia, itu berkat Tuhan. Berkat apa aja itu Kak? Nafas Tuhan, nafas dari Tuhan yang hidup, udara yang kita hirup hari-hari, kita bisa melihat dengan baik, kita bisa berjalan, kita bisa melakukan aktivitas dengan tangan kita, kaki kita bisa mendengar, kita bisa mendapatkan berkat tumbuh dari hari ke hari semakin besar semakin tinggi, kita memiliki pikiran yang baik, kita memiliki pengetahuan yang baik, kita bisa menjawab soal-soal ujian, soal-soal dari guru, itu adalah berkat Tuhan. Mungkin impian-impian kita yang belum kita pengen punya mainan, kita pengen kesini kesitu jalan-jalan, tapi Tuhan terus Tuhan kabulkan, Tuhan kan apa? Tuhan berikan, itu adalah berkat-berkat yang Tuhan beri. Kenapa? Karena kita tetap setia dengan kalian, kita semua dimanapun kita semua berada, kita harus tetap setia. Kenapa? Berkat Tuhan itu akan tercurah untuk kita semua dimanapun kita berada. Ada amin adik-adik? Amin. Tapi sebaliknya adik-adik, kalau kita tidak setia, apa yang akan terjadi kalian kalau kita tidak setia? Kita sering mencuri, kita sering berbohong, kita tidak taat kepada orang tua, kita tidak benar-benar kepada guru di sekolah minggu, kita suka melawan orang lebih tua daripada kita, kakak kita. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hal yang buruk adik-adik. Mungkin kita tidak diberkati, mungkin keinginan kita tidak tercapai, terus sesuatu yang kita harapkan itu tidak bisa terpenuhi, jatuh sakit karena kita sering melawan, terus kita mengalami ini dan itu karena kita setia kepada sesama dan kepada Tuhan. Jadi apa yang kita pilih adik-adik, setia atau tidak setia? Kalian arahkan, kalian setia kepada Tuhan dan setia kepada sesama. Ya, Yosua menceritakan semua kebaikan Tuhan dari bagaimana bangsa Israel dituntun, dipimpin, diberkati, diberikan makan, dilepaskan dari bangsa Mesir, kemudian dimenangkan oleh perang-perang yang ada, kemudian mendapat berkat-berkat yang ada. Kita kan semuanya apa yang mereka dapat itu karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Tapi Yosua menceritakan juga kalau misalnya mereka tidak setia, semuanya itu akan ditarik kembali adik-adik. Semua berkat-berkat itu akan dimusnahkan kembali oleh Tuhan adik-adik. Jadi Yosua ingin menasihati bangsa Israel pada waktu itu agar mereka rajin beribadah kepada Tuhan. Kalian ingin menasihati kita semua adik-adik dimanapun kita berada, kita tetap rajin sekolah minggu, rajin beribadah, doa pagi kalau misalnya di rumah sama papa, mungkin doa sebelum tidur, terus baca Alkitab adik-adik, jangan lupa. Karena apa? Di dalam Alkitab ini ada firman Tuhan yang selalu memperbarui kita dari hari ke hari. Yosua juga menunjukkan akibat dari bangsa Israel ketika mereka berpaling. Seperti yang kalian sebutkan tadi, ketika kita tidak setia, apa yang akan terjadi? Banyak hal buruk yang akan terjadi. Terus Yosua juga menyadari bahwa berkat Tuhan akan tercurah jika umatnya setia kepada Tuhan. Kalian menasihatkan kita semua bahwa berkat Tuhan akan tercurah untuk kita semua jika kita setia kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, Yosua pada waktu itu yang sudah kalian sebutkan, dia telah menjadi tua, tapi dia berhasil memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan adik-adik. Itu masuk ke tanah Kanaan tidak mudah adik-adik, yang sudah kalian sebutkan tadi. Mereka harus berperang dulu melawan bangsa-bangsa yang telah tinggal di sana terlebih dahulu. Meskipun banyak bangsa yang tinggal di sana, tapi satu persatu bangsa Israel dapat mengalahkannya. Kenapa? Karena Tuhan berperang untuk mereka. Ayat 3 tadi bilang apa? Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untuk kamu. Ayatnya bagus tadi. Dia bilang apa? Dialah yang berperang untuk kamu. Apa? Dialah yang berperang untuk kamu. Dia itu siapa adik-adik? Tuhan Yesus adik-adik. Nah, Yesus berperang untuk bangsa Israel, dan Tuhan Yesus juga yang akan melakukan untuk kita. Ketika kita mengalami kelemahan, Dia akan menguatkan kita. Kita mengalami masalah, Dia akan memberikan
solusi jalan keluar yang terbaik. Kita mengalami keterpurukan, dia akan membangkitkan kita ketika kita mengalami masalah ini dan itu. Dia akan datang dan menolong kita adik-adik. Amin adik-adik. Amin. Jadi pada saat itu Yesus sudah membagi 11 daerah suku. Ada satu suku dia tidak mendapatkan tanah, yaitu suku Lewi tadi, tapi Tuhan tetap tolong. Karena apa? Karena suku Lewi adalah suku yang khusus untuk melayani, untuk menjadi pelayan dari bangsa Israel kepada Tuhan, memimpin ibadah adik-adik. Nah adik-adik, terus lanjut penerapan bagi kita apa adik-adik? Nah, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Lalu apa yang terjadi jika mereka tidak bersedia? Ayo coba kalian tahu. Ayat 13. Ayat 13 berbicara bahwa maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini adalah ayat bagaimana menunjukkan ketika bangsa Israel tidak setia. Penerapan bagi kita apa kalian kalau kita tidak setia? Seperti yang kalian sebutkan tadi, hal-hal buruk yang terjadi, kita jatuh sakit, keinginan kita tidak tercapai, terpenuhi, kita mengalami masalah dan ini dan itu, pokoknya semuanya itu tidak ada damai sejahtera di dalam manusia. Nah adik-adik, penerapan bagi kita apa adik-adik? Berkat Tuhan dekat sekali dengan orang yang setia kepada Tuhan. Apa adik-adik? Berkat Tuhan dekat sekali dengan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Siapakah yang dapat menunjukkan sikap setia kepada Tuhan? Harus siapa coba yang dapat menunjukkan sikap setia kepada Tuhan? Setia selalu berdoa, membaca Alkitab setiap hari, rajin sekolah minggu, setiap minggu datang ya adik-adik, kecuali sakit atau mungkin ada keperluan mendadak sehingga tidak bisa datang, dan taat kepada perintah Tuhan. Sebaliknya, siapa yang tidak setia kepada Tuhan, maka ia akan menjauh dari Tuhan. Kalau orang cenderung tidak setia, mereka itu cenderung menjauh dari Tuhan. Karena apa? Kalau misalnya kita tidak datang beribadah, orang itu menjauh dari Tuhan. Tapi kalau itu sebenarnya dekat, kita bisa sekali kita merasa kita jauh dari Tuhan. Kita tidak pernah beribadah, kita tidak pernah baca kitab dan lain-lain. Terus apa yang tidak menjadi setia? Ketika kita malas berdoa, ketika kita tidak pernah baca Alkitab, bolos sekolah minggu, tidak menaati perintah Tuhan seperti berbohong, mencuri, berani kepada orang tua dan lain sebagainya, berani kepada kakak-kakak sekolah minggu, berani kepada guru dimanapun kita sekolah pada saat itu, dimana adik-adik sekolah, SD, SMP, TK, playgroup, dimanapun kita bersekolah adik-adik, kita harus taat kepada guru kita, maupun di gereja ataupun di luar sana, sehingga kita menjadi berkat untuk orang di luar sana, sehingga orang dapat mengenal siapa Tuhan di dalam hidup kita adik-adik. Menjadi orang yang setia, yang taat, yang benar, selalu baik. Orang itu ini orang Kristen yang punya Tuhan yang pintar ya, Tuhan Yesus pintar ya, sehingga orang itu memang ajaran Tuhan itu luar biasa dari kita semua. Jadi poinnya bahwa ketika Yesus mengajarkan kesetiaan kepada Tuhan, kalian pun mengajarkan kita semua, kalian adik-adik semua, kita semua guru-guru sekolah minggu dimanapun kita berada, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Kepada Tuhan itu mengajar setiap kita setia, tapi ketika kita setia akan ada masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalian harap kita semua harus setia sama seperti Yesus. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk Alkitabnya kita, mari kita akhiri, mari kita doa selesai firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Yosua. Bagaimana Yosua menasihatkan pemimpin-pemimpin bangsa Israel pada saat itu Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga menasihatkan setiap kami maupun hamba juga Tuhan Yesus, adik-adik dimanapun adik-adik berada. Biarlah kita tetap setia sampai akhir sehingga kami tahu nama-Mu dipermuliakan Tuhan Yesus. Berkat-berkat yang sudah Engkau beri itu karena kesetiaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami selalu, pimpin kami selalu, bimbing kami dimanapun kami berada. Berkati gereja-Mu, GBC Sentro, berkati Bapak Ibu Gembala, berkati pelayan-pelayan Tuhan yang ada, berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati orang tua kami, berkati kakak kami, berkati adik-adik kami,
Berkati teman-teman kami yang belum mengenal Tuhan, berkati keluarga kami yang belum mengenal Tuhan. Biarlah mereka dapat mengenal Tuhan, mereka dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, mereka dapat menyebut bahwa Tuhan adalah juru selamat satu-satunya di dunia ini, sehingga kami dapat bersuka cita bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati masa depan dan cita-cita kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, sebelum kita tutup ibadah hari ini, kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat hari ini. Kalau kami bisa mengikuti ibadah online, kami percaya Tuhan itu karena rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Seminggu ke depan Tuhan, kami percaya juga bahwa Engkau akan melindungi kami Tuhan, sehingga kami bisa kembali untuk mendengarkan firman-Mu untuk minggu depan Tuhan. Kami percayakan Tuhan hidup kami di dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai setiap sekolah kami Tuhan. Engkau memberkati setiap apa yang kami lakukan. Engkau yang menyertai setiap orang tua dan keluarga kami Tuhan. Kami percaya Bapa, perlindungan Roh Kudus itu selalu ada di dekat kami Tuhan. Engkau yang menyertai kami biar kami bisa berkumpul bersama-sama lagi untuk beribadah online minggu depan. Terima kasih Tuhan, hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah di penghujung ibadah kita hari ini adik-adik. Terima kasih adik-adik. Tuhan berkati. Tetap semangat terus melayani Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dadah.